Halo guys, kita kali ini akan mereview sebuah HP. Aduh, ini sebentar ya. A few moments later. Halo guys, kali ini kita akan mereview sebuah HP di mana HP-nya ini sudah rilis tahun 2021 dan di tahun 2021 ini juga menjadi sebuah pemenang dari HP midrange. Kenapa? HP ini sudah disupport dengan 5G pertama kali dikenalkan di generasi 865. Jadi di atas dari generasi Snapdragon 855 ya, 855 Plus. Nah, ini 856. Setelah itu dia udah ada 5G. Dan jelas HP ini menjadi menggigirkan di dunia pesaingnya. Tatkala itu pada masanya HP ini sudah sangat dikatakan mid range dengan spesifikasi yang wah. Di sini diperlihatkan bahwa ada HP ini sudah disupport dengan kamera 108 megapiksel dan sudah walaupun LCD-nya itu IPS, layarnya itu IPS, tapi dia kualitasnya benar-benar bagus dan sudah support 144 Hz dalam menampilkan sebuah gambar ketika aplikasi di game gitu. Ada yang support 144 Hz dan jelas yang menjadi keunggulan di masanya itu adalah Snapdragon 865 5G. Pertama kali 5G dikenali di generasi 865 dan baterainya sudah 5000 mAh. Ini kita variannya yang Luna Silver 8256GB. Oke, dan ini HP-nya sudah di depan mata saya. Ini dia HP-nya dan apa sih kelengkapannya? Sebenarnya saya ini HP saya ini HP udah lama ya, udah ada lama selama 3 tahun yang lalu. Ini HP yang saya pegang sebelumnya. Barangkali ada yang minat HP ini, kita akan jual dengan harga yang fantastis. Ya memang ada kekurangannya. Sebelumnya kelengkapannya sudah jelas. Di dalam ini itu sebenarnya kita menyediakan charger original lah, 33 watt bawaan aslinya. Tapi karena chargernya masih nempel di colokan rumah saya, maka tidak ada chargernya, tapi lengkap ya, semuanya ada. Dimulai dari softcase-nya, walaupun softcase-nya nggak yang asli, tempered glass-nya juga udah ada, tinggal make. Wah, enak ini men. Pokoknya ini HP rekomendasi banget buat kalian yang kaum mendang-mending. Oh, ada juga nih harga HP-nya zaman dulu saya beli segini nih, 6.700.000. Sekarang wah, HP ini sangat murah buat kaum mendang-mending dan nggak kalah sayang. Apakah masih worth it di tahun 2024 menggunakan HP ini? Yuk, jangan lupa di subscribe jika kamu ingin tidak ketinggalan info dari seputar gadget yang saya review. Jadi kita lanjut. Jadi HP ini sebenarnya sudah saya gunakan selama 3 tahun lamanya, tetapi tidak ada apapun yang menurut saya trouble dalam HP ini. Saya sudah menggunakan HP ini selama 3 tahun. Kemungkinan sih ya, ini saya pernah jatuh, jadi HP-nya hanya jatuh. Aduh, Mahmoto. HP saya itu pernah jatuh, dimana ya ini cuma retak ya, ini sudah cuma retak, tapi saya kasih jenengannya guard skin ya, jadi untuk melindungi dari jamur. Ini sama sekali ya nggak ada jamurnya. Ini kalau kelihatan ada jamurnya biasanya tuh di baliknya itu udah ada kotor gitu, sedangkan ini HP masih bagus. Nah, cuma minusnya nih, retak karena waktu itu jatuh, untungnya nggak langsung jatuh tanpa casing. Kalau tanpa casing mungkin udah selesai kali ya. Ini HP sudah saya gunakan selama 3 tahun. Itu kekurangannya ada satu. Kekurangannya yaitu adalah sayanya kurang sabar pakai HP ini, sehingga saya ganti device nih, HP-nya yang lagi ngerekam nih. Jadi gini, yang membuat saya menjual HP ini
Sebenarnya karena saya mau ganti device yang lebih tinggi, walaupun tingginya cuma di atas sedikit. HP ini juga nggak kalah kerennya ya. Untuk Antutunya sendiri ini saya pernah tes di benchmark. Nanti kita tes ulang lagi aja ya. Untuk sekarang ini saya mengingat dulu masih sekitar 600 ribuan untuk benchmark Antutu. Dan HP ini adalah varian tertinggi yang jelas 8 GB untuk RAM-nya ya. Untuk penyimpanannya 256 GB. HP ini sudah dual speaker alias stereo ya. Jadi ada speaker atas sama speaker bawahnya. Di speaker atas ini memang ada kekurangan di HP ini. Saya menggunakan HP ini, speaker atas itu sedikit lebih kecil dibandingkan si speaker yang bawah. Dan kekurangannya itu adalah bagi orang yang main game itu sering banget ya. Main game itu kan kita megang seperti ini ya. Ini ketutupan speaker bawah. Jadi suaranya kadang wassalamualaikum bro, ketutupan sama speaker tangan kita. Jadi ya inilah kekurangan dari HP Xiaomi Mi 10 Pro. Dia itu lagi susah, bukannya kita bantuin malah nambahin susah. Padahal ya speakernya keras banget. Ini ya kita tes ya. Contohnya kita lakuin aja. Untuk suara speakernya memang keren banget, apalagi fotonya mantep banget ini fotonya. Hasil fotonya juga kameranya nggak kalah keren. Nanti kita tampilin di video kita. Dan ini memang bener-bener ya, untuk kameranya setupnya bukan main. Ini kamera makronya jelas banget. Oke, untuk kamera makronya jelas. Kamera komplit, kamera ini ultrawide. Kameranya itu masih jernih banget. Seperti ini hasilnya. Oke. Dan itu untuk kameranya. Untuk perekaman bagaimana? Oke guys, kali ini kita sudah memakai Xiaomi Mi 10 Pro dengan perekaman di 1080p di 30 fps. Dan kali ini kita akan mencoba bagaimana kualitas video perekaman dengan kamera belakang utamanya yang berukuran 108 megapiksel. Tentunya ini adalah menggunakan sensor dari Samsung ISOCELL. Tapi saya lupa ISOCELL berapa, tapi yang jelas ini kalau dilihat dari gambarnya kualitasnya seperti ini ya, bagus sekali ya. Maksudku nggak sebagus flagship yang lainnya, tapi ini sudah termasuk bagus karena warnanya lebih ke natural. Dan ini cuacanya sedang agak sedikit mendung. Dan ini perekaman untuk 30 fps nya ya. Sedangkan ini adalah kamera belakang sedang menggunakan 1080p di 60 fps. Dan itu untuk lebih halus tapi kasar ya, maksudnya agak sedikit goyang-goyang untuk merekamnya karena kemungkinan optical image stabilization di kamera ini mungkin mati ya. Jadi kurang stabil. Mungkin dalam satu sisi memang kadang stabil, kadang tidak stabil. Jadi dia ini memang tergantung banget sama yang namanya cahaya sensor ini. Jadi ya bagaimana ya, kadang dia bagus, kadang enggak. Coba jalan cepat ya, apakah kameranya stabil di 1080p 60 fps. Ternyata ya sedikit goncangannya terlalu kencang ya untuk 1080p di 60 fps. Ini perekaman ultrawide di 1080p di 30 fps. Dan ini terlihat sangat halus ya untuk gerakannya. Ini saya guncangan ya, kemungkinan memang agak sedikit keder gitu, goyang-goyang karena dia pakai sistem software dan namanya electric image stabilization. Jadi elektronik ya, ibaratnya electronic image stabilization. Dia hanya mengandalkan software sehingga gambarnya ini saya guncang-guncangin nih HP-nya nih, tapi sedikit getar-getar. Pasti di videonya ada getar-getar gitu dong ya.
Dan ini adalah kamera ultrawide di 1080p 60 fps. Nah, kalau di 60 fps kayaknya tidak mampu untuk electronic image stabilization-nya. Dia nggak mampu nih, goyang-goyang ya kameranya di ultrawide-nya. Jadi memang kameranya tidak begitu optimal di 1080p di 60 fps. Dan ini kamera makro kamera makro di 1080p di 30 fps, dan ya memang ya untuk kamera makronya ya sedikit ada bantuan electronic image stabilization, tapi dia tidak optimal karena memang dia tidak begitu bagus bentuknya. Tapi kita coba ya merekam contoh ini, merekam ini dari dekat ya, autofocus ya untuk kamera makronya, dia masih berfungsi normal, sangat normal ya. Dan ini adalah 1080p di 30 fps. Bagaimana di 1080p di 60 fps kamera makro? Kamera makro di 1080p di 60 fps ini sangat menakjubkan ya untuk kelas midrange zaman dulu. Dia cukup bisa mengatur. Tapi kalau dibilang guncang ya sangat guncang, karena dia bukan untuk kamera jarak jauh, dia hanya kamera jarak dekat. Untuk jarak dekat enak untuk rekaman. Nah, ini dia kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro di settingan 720 pixel di 30 fps, karena kameranya depan itu hanya mendukung 720 pixel 30 fps sama 1080p di 30 fps juga. Jadi nggak ada 60 fps. Lain dari kakaknya yang dari Xiaomi 11T Pro, itu dia bisa untuk 60 fps. Ini adalah 1080p di 30 fps. Untuk kameranya ya guncangannya coba ya kita lari. Wah ya termasuk ini ya stabil ya. Ini guncangannya nggak begitu, kita jalan juga normal aja ya. Mungkin kameranya termasuk kamera yang mid-range generasi 2, maksudnya mid-range yang seperti kelas flagship. Intinya dia sudah bekerja untuk stabil dalam pemvideoan kamera depan. Mungkin itu aja cukup. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita kasih tahu untuk bagaimana performa saat main game. Nanti kita akan videokan di video yang berbeda karena terlalu panjang durasinya dan saya masih hanya YouTuber pemula. Jadi saya menyudahi untuk kontennya. Mungkin siapa yang mau tanya bagaimana kualitas gamenya, nanti bisa langsung ke komentar saya kalau memang pengen dites game dan AnTuTu benchmark dan sekaligus performa dari maksimal HP ini untuk bermain game. Mungkin itu saja dari saya. Saya Lutfi Rahman. See you next time. Bye.